buat puding legal. Sekarang Bintang mau buat puding legal Iya. dua Buat layer, dua lapis. Nah, ini adalah bahan-bahan yang kita perlukan untuk layer pertama. Saya gunakan 4 butir telur yang sudah saya pisahkan kuning dengan putihnya. Kemudian 1 saset agar-agar. Saya gunakan yang warna merah karena tidak punya yang tanpa warna. 1 plastik yang akan saya gunakan untuk menghancurkan biskuit regal. Biskuit regal secukupnya. Susu kental manis 5 sendok makan. Vanila nanti saya akan gunakan setengah sendok teh. Kemudian mentega yang dicairkan sebanyak 4 sendok makan. Sebenarnya ada gula pasir juga ya, nanti akan dicampurkan dengan putih telur. Nah, pertama kita campurkan dulu kuning telur dengan mentega cair dan susu kental manis. Saya campurkan dulu ya. Kemudian diaduk rata. Nanti agar-agar ini akan saya campurkan dengan 300 cc air dan akan saya didihkan. Nah, teman-teman, ini agar-agar tadi sudah saya campurkan dengan 300 cc air. Kita didihkan, nanti setelah mendidih akan kita campurkan dengan adonan kuning telur yang tadi ya. Nah, bila sudah berbuih seperti ini, sudah hampir mendidih, kita masukkan 1 sendok atau 2 sendok ke dalam adonan kuning telur yang tadi ya teman-teman. Kemudian kita aduk seperti ini. Ini tujuannya supaya nanti saat kita masukkan kuning telur ke dalam agar-agar yang mendidih, kuning telurnya nggak kepisah atau nggak masak sendiri. Kita taruh lagi dan kita aduk lagi. Oke, dan sekarang saya akan memasukkan adonan kuning telur tadi ke dalam agar-agar yang sudah mendidih. Nah, ini sambil diaduk, sambil kita tunggu adonan ini mendidih lagi ya teman-teman. Selama dimasak, kita harus tetap mengaduk seperti ini supaya tidak terpisah kuning telur dan adonan agar-agarnya. Bila sudah mendidih, kita akan mengerjakan putih telur dengan gula yang akan kita mixer bersama. Nah, ini sudah lumayan mendidih ya teman-teman. Sudah lumayan mendidih. Kemudian putih telur ini akan saya mixer dengan kecepatan rendah terlebih dahulu. Setelah itu saya akan masukkan gula pasir secara bertahap. Saya akan masukkan gula pasir 3 tahap ya teman-teman. Ini tahap pertama, kita kocok, kita mixer sambil kekuatan mixernya kita naikkan perlahan-lahan. Tahap 2. Nah, ini sudah kaku ya teman-teman. Setelah gula semua dimasukkan,
Kemudian kita mixer sampai dengan adonannya kaku. Untuk melihat dia kaku atau tidak, nanti akan saya coba untuk membalikkan kom ini. Seperti ini ya. Nah, kalau tidak tumpah berarti adonannya sudah kaku, sehingga kita bisa masukkan adonan kuning telur yang tadi yang sudah mendidih ya teman-teman, selagi masih hangat. Kemudian adonan kuning telur tadi yang sudah mendidih saya masukkan ke dalam adonan putih telur yang telah dimixer, kemudian dikocok dengan atau dimixer dengan kecepatan rendah ya teman-teman. Saya memasukkannya dengan bertahap juga. Jadi saya masukkan sebanyak 3 tahap teman-teman. Nah, ini yang ketiga. Kemudian di mixer sampai rata. Dan ini sudah hampir selesai ya teman-teman. Jadi, nah, adonan tadi sudah saya masukkan ke dalam beberapa wadah. Saya dapatnya 3 wadah ya teman-teman, 2 wadah seperti ini dan satunya lagi wadah berukuran 750 cc. Ini adalah bahan kedua, bahan untuk layer berikutnya. Saya akan menggunakan maizena 1 sendok makan, kemudian mentega 1 sendok makan juga, tidak perlu dicairkan. Kemudian kita akan gunakan beng-beng drink ya teman-teman untuk perasa coklatnya, dan ini sudah ada manisnya, jadi saya tidak tambahkan gula lagi. Kemudian saya juga menambahkan 1,5 sendok makan bubuk coklat ini ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin rasa coklatnya lebih kuat, boleh ditambahkan lagi. Nah, beng-beng drink tadi akan saya campurkan dengan 150 cc air hangat atau air panas juga boleh, karena nanti ini akan kita didihkan juga. Saya campurkan seperti ini. Kemudian saya tambahkan dengan bubuk coklat ini 1,5 sendok makan. Oh ya teman-teman, nah karena adonan pertama saya rasakan kurang manis, di sini saya tambahkan juga dengan 4 sendok makan susu kental manis. Setelah itu kita siap didihkan ya. Sebelumnya masukkan dulu maizena dengan menteganya, kemudian diaduk rata sampai mendidih ya teman-teman. Bila sudah mendidih, tinggal dituang deh ke dalam wadah yang berisi puding yang sudah rada membeku tadi, seperti ini. Nah, ini coklat yang saya buat ternyata kurang ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman merasa layer pertama hasilnya lumayan banyak, maka air yang dicampurkan untuk layer kedua ini atau coklat ini boleh ditambahkan. Tadi saya menggunakan 150 cc, jadi teman-teman bisa gunakan 200 cc. Saya tambahkan 1 regal ya di atasnya sebagai topping biar cantik. Kita bersihkan sedikit. Setelah ini akan saya tutup dan kita boleh meletakkannya ke dalam kulkas supaya nanti saat makannya dia sejuk atau dingin. Nah, untuk layer paling atas teman-teman, dia tidak akan membeku seperti puding di bawah ya, jadi dia seperti flah. Ini penampakannya, cantik sekali. Yeay, dan ini yang sudah dingin ya teman-teman. Jadi setelah disimpan di kulkas selama sekitar 2 jaman, hasilnya akan seperti ini. Coklatnya akan seperti ini ya, kita coba sama-sama ya.
Ya ampun, coklatnya meleleh. Yummy. Selamat mencoba.